Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini saya akan bacakan penjelasan tentang a'dzamul minnah, anugerah yang teragung. Anugerah yang teragung bagi seorang mukmin bukanlah dalam bentuk harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pengaruh yang besar, ataupun aneka macam karomah. Akan tetapi sesungguhnya anugerah teragung bagi seorang mukmin adalah ketika orang itu oleh Allah lahiriahnya dijadikan orang yang tekun menjalani syariat, dalam arti melaksanakan perintah menjauhi larangan, sedangkan hatinya atau batinnya tunduk dan patuh kepada keputusan Allah. Yang dimaksud tunduk dan patuh pada keputusan Allah itu adalah ketika seorang mukmin tadi menjalankan amal soleh itu sama sekali tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan imbalan dari Allah. Terserah Allah mau ngasih imbalan atau tidak, itu tidak dijadikan tujuan. Karena bagi dia diberikan kesempatan untuk berbuat baik itu saja sudah merupakan anugerah yang sangat agung. Di saat yang lain tidak ibadah, dia ditakdirkan ibadah. Di saat yang lainnya tidak ditakdirkan iman, dia ditakdirkan iman. Itu sudah merupakan anugerah teragung. Di saat yang lain tidak sholat, dia sholat. Di saat yang lain tidak zikir, dia zikir. Di saat dia tidak ngaji, di saat yang lain tidak ngaji, dia ditakdirkan oleh Allah mau ngaji. Itu saja sudah merupakan anugerah yang sangat agung. Maka dia tidak mengharapkan imbalan apa-apa dari amal soleh yang telah dilakukan. Itu merupakan a'dzamul minnah, anugerah yang teragung bagi seorang mukmin. Yang demikian ini sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya, mata ja'alaka fidh dhahiri mumtasilan li amrihi wa fil batini mustasliman li qahrihi faqad a'dzamal minnata alaika. Mata ja'alaka, tatkala Allah menjadikanmu fidh dhahiri, di dalam lahiriahnya, mumtasilan, sebagai orang yang tunduk dan patuh li amrihi pada perintahnya Allah, wa fil batini, dan di dalam hatinya, mustasliman, sebagai orang yang pasrah li qahrihi, pada maha qaharnya Allah, maha memaksanya Allah, faqad a'dzama, maka sungguh Allah telah mengagungkan al-minata, anugerah, alaika, kepada kalian. Jadi ketika kita oleh Allah lahiriahnya dijadikan orang yang tunduk dan patuh pada perintahnya, perintahnya dijalani, larangannya dijauhi, kemudian hati kita pasrah terhadap keputusan Allah karena yakin keputusan Allah adalah yang terbaik. Nah, kalau kita bisa seperti itu sudah merupakan anugerah teragung. Ya. Li'annahu sahidul ma'rifah, karena yang demikian ini merupakan saksi, bukti nyata orang yang mengenal Allah. Ya.
Di bukti nyata orang yang mengenal Allah itu lahiriahnya tunduk dan patuh dengan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, hatinya pasrah, ya, nurut, tunduk terhadap apa yang Allah putuskan. Artinya dia tidak pernah protes terhadap ketentuan Allah. Walaupun orang itu lahiriahnya sudah rajin ibadah, tapi kalau kemudian hatinya masih suka protes, berarti itu belum sempurna, ya, belum sempurna. Kita kan masih sering seperti itu, ya. Lahiriahnya sudah rajin ibadah, tapi hati kita sering protes kepada Allah, protes dengan keadaan yang kita hadapi, ya. Protes karena merasa doanya selama ini belum diijabah, padahal sudah, ya. Cuma dia tidak paham dengan cara Allah mengijabah doanya. Itu berarti kan belum mustasliman liqahrihi. Maka kita harus berupaya di samping lahiriah kita tekun ibadah, hati kita juga harus pasrah terhadap keputusan Allah. Yakin apa yang Allah putuskan itulah yang terbaik buat kita. Jadi kalau kita bisa seperti itu tandanya kalau kita sudah mengenal Allah. Allati hiya muntahal himami wa aqsa ghayatin ni'ami. Yang mana makrifat mengenal Allah itu merupakan puncak dari cita-cita dan batas akhir dari segala nikmat. Di nikmat yang paling mentok itu ketika seorang diberikan anugerah mengenal Allah. Makanya nanti di dalam surga itu nikmat yang paling agung adalah ketika seorang itu diberikan kesempatan melihat Allah, ya. Jadi melihat Allah di surga itu merupakan nikmat yang tertinggi, yang tidak bisa dibayangkan kayak apa. Nikmat-nikmat yang lain itu kalah semua dengan nikmatnya ketika seorang hamba itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat Allah. Contoh gampangnya itu kayak anak kecil yang nangis karena rindu dengan ibunya. Dia tetap nangis walaupun sudah dikasih mainan, tetap nangis walaupun sudah dikasih makanan enak-enak, tapi begitu ketemu ibunya dia langsung diam. Berarti nikmatnya ketemu ibu itu mengalahkan nikmatnya mainan dan makanan. Nah, orang-orang yang mencintai Allah itu juga begitu, ya. Di surga itu tujuan utamanya ingin ketemu dengan Allahnya, ingin ketemu dan memandang yang punya surga. Maka walaupun sudah menikmati aneka macam nikmat di surga, kalau belum memandang Allah itu masih penasaran. Dan nanti begitu diberikan kesempatan memandang Allah, maka semuanya nikmat-nikmat yang selama ini diterima itu kalah semua. Karena memandang Allah merupakan nikmat tertinggi, nikmat teragung bagi penduduk surga. Nah, itu di surga. Di dunia juga begitu, ya. Ketika seorang lahiriahnya tekun istiqomah menjalani perintah, kemudian hatinya mampu pasrah, maka anugerah yang seperti itu merupakan anugerah teragung. Famtisalul amri fid dhahiri yadullu ala kamali syariati. Orang yang lahiriahnya melaksanakan perintah, disiplin terhadap hukum-hukum syariat, maka itu menandakan bahwa orang tadi telah sempurna syariatnya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa setinggi apapun kedudukan seorang di hadapan Allah, dia tidak bisa lepas dari hukum syariat. Artinya tetap terikat oleh hukum halal dan haram, perintah dan kewajiban. Karena ini sering orang keliru memahaminya. Dikiranya kalau sudah menempati makom tertentu kemudian orang itu bebas dari hukum syariat. Itu tidak ada yang seperti itu, ya. Karena acuan kita itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu orang yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Itu tetap yang halal ya halal, yang haram ya haram. Tetap terikat hukum halal haram. Tetap menjalani perintah. Rasulullah itu juga masih sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya. Ini kadang-kadang orang belajar tasawuf baru beberapa
bulan sudah merasa menempati makom tertentu, akhirnya terus malah tidak sholat. Nah, udah terbebas dari syariat, itu keliru besar. Ya, keliru besar. Jadi melaksanakan perintah itu menjadi tanda sempurnanya syariat. Wa tahqiqil ubudiyati, dan menjadi tanda bahwa dia benar-benar hambanya Allah. Buktinya kalau dia hambanya Allah, dia menghambakan diri kepada Allah dengan mematuhi perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Kalau ngaku hambanya Allah tapi disuruh sholat tidak sholat, disuruh puasa tidak puasa, berarti kan pengakuannya bohong. Itu berarti belum tahqiqul ubudiyah. Kalau tahqiqul ubudiyah itu karena dia ngaku hambanya Allah, disuruh Allah sholat ya sholat, ya, disuruh ngaji ya ngaji, ya, disuruh puasa ya puasa, dilarang berbuat dosa juga patuh. Itu tandanya kalau dia benar-benar hambanya Allah. Wal istislamu lil qahri, adapun pasrah terhadap keputusan Allah fil batini, di dalam hati, itu ya dulu menunjukkan ala kamalit thoriqati, atas sempurnanya thoriqah seseorang, wa nihayatil haqiqati, dan batas akhir hakikat seseorang. Jadi puncak dari ilmu thoriqah dan hakikat itu ketika seorang itu hatinya pasrah terhadap keputusan Allah, karena yakin apa yang Allah putuskan itulah yang terbaik, sehingga apapun yang dia alami walaupun terasa tidak enak, dia tidak akan protes, karena yakin bahwa apa yang Allah tetapkan itulah yang terbaik. Ya. Apapun yang terjadi itulah yang Allah tetapkan, dan ketetapan Allah itu adalah yang terbaik. Maka dia dengan sukarela, senang hati, ya, pasrah untuk menerima ketetapan Allah. Wal jam'u bainahuma huwa ghayatul kamal, sedangkan menggabungkan antara syariat yang sempurna dan thoriqah yang sempurna itu merupakan puncak dari segala kesempurnaan. Puncak dari segala kesempurnaan yang disebut dengan a'zamul minnah, anugerah yang paling agung, karena syariatnya sempurna, ya, thoriqahnya juga sempurna. Wal fal wajibu alaika an tashkura hadhihi nikmati, maka ketika kalian sudah dikaruniai nikmat seperti itu, kalian wajib bersyukur. Ya. Jadi ketika kita oleh Allah, lahiriah kita ditakdirkan mau ibadah, kemudian hati kita ditakdirkan mau pasrah, maka kita harus bersyukur, karena anugerah yang seperti itu merupakan anugerah yang sangat agung. Yang sangat agung. Kita tidak usah kemudian nuntut macam-macam kepada Allah. Tidak usah minta agar dikasih karomah, agar dikasih sesuatu yang luar biasa, keistimewaan, tidak usah. Ya. Sekedar kita dibisakan sholat saja, itu sudah merupakan anugerah teragung. Karena banyak orang-orang yang untuk sholat saja dia tidak mau atau tidak bisa. Nah, kita termasuk yang dimaukan dan dibisakan. Ini saja sudah satu kemuliaan. Tidak usah kemudian setelah sholat terus minta imbalan. Nah, wa ta'rifa qadraha, dan kalian tahu betapa berharganya anugerah Allah dalam bentuk ditakdirkan lahiriahnya tekun ibadah, hatinya mau pasrah. Itu merupakan anugerah teragung. Ya. Nanti kalau kita sudah di akhirat, kita akan tahu betapa berharganya nikmat sholat, nikmat sujud, nikmat ruku, nikmat zikir. Itu akan benar-benar tahu. Ternyata itu semuanya lebih berharga daripada dunia seisinya. Ya. Lebih berharga daripada kalau kita dijadikan raja, ya, dijadikan orang yang kaya raya. Masih kalah nilainya dengan ketika kita diberikan izin oleh Allah untuk menyebut namanya Allah walaupun hanya sekali. Kalau kita sudah tahu betapa berharganya, hatta ta'dzumal mahabbatullahi fi qalbika, akhirnya rasa cintamu kepada Allah di dalam hati itu akan semakin besar,
sehingga ibadahnya itu motivasinya karena cinta. Ya. Orang itu kalau cinta melakukan apa yang diperintahkan oleh yang dicintai dengan tulus ikhlas, tidak minta imbalan. Kalau habis melaksanakan perintahnya kok masih minta imbalan, berarti belum cinta. Bahkan orang cinta itu bukan sekedar tidak minta imbalan, tapi rela berkorban. Ya, rela berkorban. Nah, kalau kita masih hitung-hitungan sama Allah, ya, setiap habis ibadah harus minta imbalan, setiap habis doa harus minta harus segera dikabulkan, berarti itu masih hitung-hitungan, ya. Jadi kayak pedagang kita itu, belum didasari oleh rasa cinta. Kenapa kok belum muncul rasa cintanya? Karena belum tahu betapa berharganya anugerah yang Allah berikan kepada dia dalam bentuk ditakdirkan lahiriahnya ibadah, hatinya pasrah. Wadzalika aqsamu radika wa qasdika. Dan yang demikian ini merupakan puncak keinginanmu dan puncak tujuanmu dalam hidup di dunia. Ya. Jadi mencintai Allah, ibadahnya didorong oleh rasa cintanya kepada Allah, sehingga ketika dia ditakdirkan bisa ibadah itu saja dia sudah bersyukur, sehingga dia sudah tidak minta imbalan apa-apa. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah zat yang memiliki anugerah yang sangat agung. Wa mata asbata, dan tatkala Allah menetapkan laka padamu hadzal amro perkara ini, faqad khalasoka min nafsika, maka sungguh Allah telah membersihkan kamu dari nafsumu, wa harraraka min raqil hadzika, dan Allah telah memerdekakanmu dari perbudakan hawa nafsumu. Jadi kalau kita lahiriahnya sudah tekun ibadah, terus hati kita sudah pasrah, ya, maka berarti kita telah Allah jadikan seorang hamba yang bersih dari tipu daya hawa nafsu, telah merdeka dari belenggu hawa nafsu. Fala tubali, maka engkau tidak peduli ma'aha bersama yang demikian itu, apa ma sesuatu fataka yang terlepas darimu min tahsisil karomatil khisyati, berupa keistimewaan karomah-karomah indrawi. Kalau hatimu sudah pasrah, lahiriahmu tekun ibadah, maka kamu sudah tidak peduli apakah ibadahmu itu menghasilkan karomah atau tidak. Karomah itu bukan sesuatu yang penting, ya. Bukan sesuatu yang penting, karena tujuannya bukan menghasilkan karomah. Li'annaha umurun wahmiyatun, karomah hisyah itu merupakan perkara-perkara yang ada tapi tidak nyata, ya. Ada tapi bentuknya tidak nyata. Makanya orang yang setelah menjalani amal soleh kok kemudian muncul karomahnya, itu menandakan kalau keikhlasannya dalam beramal itu belum sempurna, malah begitu Pak, ya. Jangan dikira kalau seorang setelah baca wirid ini dalam hitungan tertentu kemudian muncul keistimewaan, muncul karomah, berarti dia telah lulus. Belum. Justru malah kalau muncul karomahnya itu pertanda keikhlasannya belum sempurna. Nah, kenapa? Karena dia masih senang dengan munculnya karomah. Bukan senang dengan yang memberi karomah, tapi senang dengan karomahnya. Kama asara ila dzalika biqaulihi, yang demikian ini sebagaimana diisyaratkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam nasihatnya, laisa kullu man sabata tahsisuhu kamula tahlisuhu. Laisa, tidaklah sapa kuluman setiap orang, sabata yang tetap apa tahsisuhu keistimewaannya seorang, tidaklah itu kamula sempurna apa tahlisuhu keikhlasannya. Jadi kalau orang itu mendapatkan karomah kemudian hatinya senang, ya, senang karena dibeli karomah, maka pertanda bahwa dia keikhlasannya dalam beramal itu belum sempurna. Terbukti apa? Ketika dia beramal dikasih karomah terus senang. Berarti senangnya dengan karomahnya.
Karena kalau sudah punya karomah, kemudian nanti karomahnya ujung-ujungnya dipakai mencari sesuatu yang menyenangkan nafsunya. Ya. Bisa untuk jadi dukun, bisa jadi paranormal, bisa jadi peramal gitu kan. Ujung-ujungnya untuk nyari duit, ya kan, jadi hina kalau begitu. Ya. Maka karomah ini kalau tidak diwaspadai juga akan membelokkan niat kita dalam beribadah. Makanya banyak Pak orang yang menekuni zikir, menekuni riyadhah, ujung-ujungnya bukan jadi walinya Allah, tapi malah jadi dukun, jadi paranormal, jadi peramal. Nah, ini maka harus ada pembimbing yang mengingatkan bahwa karomah itu bukan tujuan. Karomah itu hanya bonus, nanti ada ya. Di keterangan berikutnya apa hikmahnya karomah ada juga nanti. Wal muradu adapun yang dimaksud bitahlisi dengan ikhlas, itu tahlisuhu Allah telah membebaskan dia, membersihkan dia min raqil khududi, dari perbudakan nafsu, wa min baqiyati siwa, dan dari selain Allah. Jadi seseorang yang hatinya telah Allah ikhlaskan, itu maknanya orang itu oleh Allah sudah dibebaskan dari perbudakan hawa nafsu dan perbudakan selain Allah, yaitu keinginan-keinginannya itu. Adapun yang disebut taksis, yaitu taksisuhu bil karomatil khisyati, Allah memberikan keistimewaan dalam bentuk karomah yang tampak. Misalnya punya kesaktian yang super, punya kekuatan yang super, bisa terbang, bisa lari di atas air, bisa pindah tempat dalam waktu sekejap, bisa ngobatin orang dan seterusnya. Itu namanya karomah khisyah. Kalau orang kemudian bangga dengan itu semua, wah bahaya itu. Bisa membelokkan tujuannya ibadah. Itu ujung-ujungnya malah jadi dukun. Falaisa kullu man sabata takhsisuhu bil karomatil khisyati kamula tahlisuhu min khududin nafsiyati. Maka orang yang keistimewaannya selalu ada pada dirinya itu menandakan bahwa keikhlasannya tidak sempurna, karena dia masih senang menikmati karomah. Laisa, tidaklah sapa kuluman setiap orang sabata yang tetap apa taksisuhu keistimewaannya bil karomati dengan aneka macam karomah, tidaklah itu kamula sempurna apa tahlisuhu keikhlasannya minal awaiti dari berbagai macam godaan wasahawati dan keinginan-keinginan. Jadi orang yang selalu mendapatkan keistimewaan dalam bentuk karomah itu dikatakan tidak sempurna keikhlasannya karena dia masih senang dengan keinginan-keinginan hawa nafsu atau menikmati karomah tadi. Balqot yukto, bahkan terkadang diberikan apa al karomatul khisyatu karomah khisyah, karomah yang tampak tadi, diberikan bakdoman kepada sebagian orang lam yatakhallas yang tidak ikhlas min khududihin nafsiyati, dari keinginan dirinya untuk mendapatkan bagian. Jadi kalau hanya sekedar karomah khisyah ya, itu terkadang Allah berikan kepada orang yang sebenarnya dia belum ikhlas ya. Amal solehnya itu belum ikhlas, dia punya keinginan-keinginan yang menguntungkan dirinya, tapi sudah diberikan karomah oleh Allah. Saking murahnya Allah, walaupun amal solehnya keikhlasannya belum sempurna, tapi sudah diberikan hadiah bonus dalam bentuk karomah yang tampak. Jadi orang yang tampak karomahnya jangan dikira bahwa dia telah sempurna keikhlasannya. Nanti di keterangan berikutnya ya, wali-wali Allah yang sering tampak karomahnya itu justru malah terjadi pada wali-wali pemula ya. Di wali-wali kelas baru ya, baru jadi wali itu sering tampak karomahnya. Nanti kalau sudah wali senior itu malah karomahnya itu disembunyikan ya. Jadi orang-orang yang baru jadi wali itu senang ya, senang muncul karomahnya. Tapi nanti kalau sudah jadi wali senior itu malah ditutupi
karomahnya ditutupi, kemudian yang tampak ya seperti orang biasa. Nah, wa hikmatu zuhuriha alaihi salah satu umurin. Hikmah munculnya karomah pada seseorang itu ada 3 hal. Kenapa Allah kadang-kadang memberikan karomah pada seorang? Itu ada alasannya, ada hikmahnya. Hikmahnya 3. Pertama adalah inhaduhu fil amali li husuli fatratin au waqatin. Ya. Pertama, Allah memberikan karomah kepada hambanya itu supaya si hamba itu semangat dalam beramal soleh. Ya. Karena bisa jadi orang itu kalau beramal soleh terus sedikit pun tidak tampak hasilnya, itu ya kadang kemudian melemah, semangatnya itu melemah. Ya. Semangatnya melemah. Maka kemudian oleh Allah ditunjukkan sedikit karomahnya, akhirnya tambah semangat. Nah, hikmahnya begitu, ya. Nabi aja, ya, nabi aja itu kadang-kadang oleh Allah ditunjukkan mukjizat, ditunjukkan kejadian yang luar biasa untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas imannya. Lihat ma'inna qulubuhum, agar hatinya semakin tenang. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim itu kan seorang nabi. Bahkan Nabi Ibrahim termasuk nabi papan atas karena termasuk ulul azmi. Ya. Itu pernah mohon kepada Allah agar Allah berkenan menunjukkan caranya menghidupkan orang mati. Nah, ketika Nabi Ibrahim bermohon seperti itu, Allah menjawab, apa kamu tidak yakin? Yakin sih yakin, cuma biar tambah yakin. Nah, bisa jadi kalau tadinya itu ilmu yakin bisa naik ke ainul yakin. Kalau tadinya udah ainul yakin bisa ke hakul yakin. Ya. Akhirnya dikabulkan juga oleh Allah tentang bagaimana caranya menghidupkan orang mati. Nabi Musa juga pernah bermohon kepada Allah tentang bagaimana buktinya kalau Allah itu yang menjaga alam semesta. Nabi Musa disuruh membawa semacam botol gitu, ya, diisi air. Terus Nabi Musa ditidurkan sekejap oleh Allah. Seketika apa yang dipegang itu jatuh dan hancur. Nah, kemudian Allah jelaskan alam semesta ini dalam genggaman Allah. Kalau Allah ngantuk, kalau Allah tidur sekejap saja, alam semesta pasti akan hancur. Nah, banyak, ya. Bahkan Nabi Musa termasuk paling banyak minta yang aneh-aneh, ya. Termasuk minta pengen ngelihat Allah. Nah, jadi memang ada hikmahnya seseorang diberikan karomah itu agar semangatnya beribadah meningkat. Kemudian yang kedua, ihtibaru lahu hal yaqifu ma'aha fayujabu au ya'nafu anha fayaqrubu. Karomah itu merupakan ujian, ya. Ujian untuk menguji apakah setelah dikasih karomah kemudian dia berhenti, ya, karena sudah merasa berhasil, atau justru dia malah terus sampai kemudian semakin dekat kepada Allah. Maka karomah itu juga bagian cara Allah menguji keimanan hambanya. Ada yang setelah dikasih karomah ibadahnya semakin meningkat, ya, kemudian semakin dekat dengan Allah. Tapi ada juga setelah diberi karomah dia malah kemudian berhenti karena sudah merasa sampai, padahal baru dapat karomah, belum ketemu dengan Allahnya. Nah, yang ketiga ini yang terjadi pada Nabi dan Rasul tadi itu, ya. Ziyadatu fi yakinihi adalah untuk menambah keyakinannya. Au yakinul ghairi fihi yang tafi'a bihi, atau untuk menambah keyakinan orang lain pada dirinya. Jadi misalnya kayak Nabi, Rasul itu kadang-kadang mukjizatnya ditampakkan dan mukjizat itu disaksikan oleh umatnya. Nah, setelah umatnya menyaksikan mukjizat yang muncul pada seorang Rasul atau Nabi tadi, yakinnya semakin meningkat. Nah, itu kalau Nabi atau Rasul. Nah, para walinya Allah juga begitu kadang, ya. Karomahnya Allah tunjukkan,
dan ketika muncul itu disaksikan oleh jamaahnya, oleh umatnya. Akhirnya jamaah dan umatnya semakin yakin. Nah, itu hikmahnya munculnya karomah seperti itu. Fahiyya maksudatun bitakmili ala kulli halin. Nah, berikutnya ini ada satu kisah ya, yang dialami oleh seorang waliullah namanya Sahal radhiyallahu anhu. Qala telah berkata sapa Sahlun radhiyallahu anhu, Sahal semoga Allah meridhoinya, li rajulin pada seorang laki-laki, qala yang berkata lahu kepada Sahal. Jadi ada seorang laki-laki nemui Syekh Sahal, kemudian dia menceritakan, ini atawadhu fa ajitul ma'a yaskutu min yadil qutbana dhahabin wa fiddatin. Ada seorang laki-laki menemui Syekh Sahal, kemudian dia bercerita bahwa suatu saat ketika dia sedang wudu mau sholat tuh, tiba-tiba air yang netes dari tubuhnya itu berubah jadi emas dan perak. Jadi pas wudu ya, air yang telah diusapkan ke mukanya itu jatuh dalam bentuk emas dan perak. Ini gimana ini? Fa'ajabahu biqauli, kemudian Syekh Sahal menjawab, amma alimta an-nasibyana idza baqau utu khosatin yastaghiluna biha. Kemudian Syekh Sahal menjawab, apa kamu tidak tahu anak kecil itu kalau nangis ya, kemudian dia dikasih boneka, maka dia akan diam dari nangisnya karena sibuk mainin bonekanya. Jadi munculnya karomah itu bagi wali senior dianggap kayak anak kecil mainan boneka. Nah, karena kalau wali senior sudah nggak senang dengan munculnya karomah. Nah, kalau wali junior ya, yang baru diangkat Allah jadi walinya kan senang ya. Wudu air yang netes berubah jadi emas, jadi perak kan senang ya, senang. Tapi diingatkan ya, itu gambarannya seperti anak kecil yang sedang menangis, kemudian oleh ibunya dikasih boneka, akhirnya anaknya diam karena sibuk mainin bonekanya, tapi malah lupa dengan ibunya. Nah, jadi para walinya Allah pun itu masih Allah uji keimanannya. Salah satu ujiannya diberikan karomah. Kalau diberikan karomah kemudian ibadahnya berhenti atau artinya tidak ada niat untuk maju lagi, ya berarti gagal. Nah, tapi kalau setelah dikasih karomah malah tambah semangat lagi, tetap ingin Allahnya, ya akhirnya berhasil. Dan dulu banyak Pak, ya kiai-kiai besar di tanah Jawa ini dulu yang waktu menuntut ilmu itu diuji oleh Allah seperti itu banyak. Kalau di kisah ini tadi kan wudu, air yang menetes berubah jadi emas. Nah, kisah-kisah para kiai itu dulu banyak yang nimba air ya, nimba air di sumur itu begitu diangkat tuh satu ember itu emas semua. Emas semua, tapi dibuang Pak. Rata-rata kalau dikasih begitu bukan terus kemudian wah seneng dibawa ke toko emas dijual, enggak ya. Malah dibuang ya. Dibuang karena bukan itu yang dicari ya, yang dicari bukan itu. Yang dicari itu ya biasanya itu ujian dari guru, dari Allah seperti itu ya. Diiming-imingi dengan emas dan perak. Qala batul ulama, sebagian ulama mengatakan ma ra'aitu hadhil karomati illa ala aitil bullahi min shadiqina. Ya. Aku tidak melihat karomah yang hisiyah tadi itu kecuali terjadi pada wali-wali yang masih pemula. Ya, wali-wali masih pemula. Baru Allah angkat jadi wali, jadi senang mainan dengan karomah, dengan sesuatu yang istimewa. Nanti kalau dia sudah jadi wali senior, justru karomahnya itu malah akan ditutupi. Ya, akan ditutupi. Dia justru ingin tampil seperti umumnya orang, ya, seperti orang biasa. Ya, kalau para nabi dan rasul, Nabi Muhammad itu justru sering menampilkan al-a'radul basariyah, sifatnya sebagai manusia biasa. Mengapa? Karena Nabi Muhammad itu Allah utus urutannya itu setelah Allah mengutus Nabi Isa alaihi salam. Nah, ketika Allah mengutus Nabi Isa alaihi salam, karena Nabi Isa ini serba istimewa Pak, ya.
Lahirnya aja udah istimewa. Kalau orang-orang ada bapaknya di ibunya, Nabi Isa enggak, cukup ibunya saja. Begitu lahir ya, kalau orang-orang baru bisa ngomong setelah dewasa, Nabi Isa masih bayi sudah bisa berbicara. Terus keistimewaannya lagi, Nabi Isa itu bisa menyembuhkan penyakit bawaan, buta bawaan itu bisa disembuhkan, sakit belang bawaan bisa disembuhkan, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Bikin tanah dipenyet-penyet kayak burung, ditiup jadi burung beneran. Itu mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam. Pokoknya serba luar biasa. Bahkan ketika Nabi Isa wafat pun itu tidak ada kuburannya karena diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan serba luar biasa. Apa dampak buruknya? Akhirnya disalahpahami oleh sebagian pengikutnya bahwa Nabi Isa itu adalah sebagai anak Tuhan. Tidak diposisikan yang semestinya sebagai hamba Allah dan utusan Allah, tapi malah diposisikan sebagai anak Tuhan. Jadi ketika hamba Allah pilihan ini tampil serba luar biasa, malah disalahpahami oleh umatnya. Maka Nabi Muhammad walaupun pimpinannya para nabi dan rasul, makhluk yang paling mulia, oleh Allah justru didesain lebih sering tampil sebagaimana umumnya manusia. Karena Nabi Muhammad itu kan kemanusiaannya sangat jelas sekali ya. Bapak ibunya jelas, kakek neneknya jelas ya. Aktivitas kesehariannya ya umumnya kayak orang-orang. Maka terbukti sampai sekarang kan belum ada ceritanya umat Islam yang menganggap Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan. Tidak ada. Walaupun tiap tahun ada peringatan Maulid menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad, tetap aja disanjung sebagai hamba Allah, utusan Allah. Tidak pernah ada seorang pun umat Islam yang menganggap Nabi Muhammad sebagai anaknya Allah. Nah, ini pentingnya tampil sebagai orang biasa. Nah, walinya Allah juga begitu. Walinya Allah kalau kemudian dia sering menampilkan yang serba istimewa, itu nanti malah dampaknya buruk di tengah masyarakat. Ya, cuma sekali-kali aja boleh lah ya. Tapi kalau kemudian sering ditampilkan karomahnya, itu malah berbahaya. Terus nanti orang berguru pada wali itu bukan guru ilmu, tapi malah nyari yang aneh-aneh itu tadi ya, yang aneh-aneh itu malah merugikan yang seperti itu. Nah, saya kira malam ini sampai di sini dulu. Insya Allah nanti ada kelanjutannya ya. Jadi mudah-mudahan kita akan semakin sadar dan tahu bahwa ketika kita oleh Allah telah Allah takdirkan sebagai orang yang lahiriahnya menjalani syariat, kemudian hatinya mampu pasrah kepada Allah, itu merupakan anugerah teragung yang harus kita syukuri. Ketika kita mampu mensyukurinya, Allah akan menambah nikmatnya lagi. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair walil ibadah wa la tunayahu min ahlil jahlil ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.